Korban ditemukan di TKP yang sama di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 1 berhasil diidentifikasi, 9 tidak berhasil diidentifikasi karena kondisinya yang tinggal tulang belulang. Sementara 2 lainnya masih dalam proses otopsi. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk ke TKP pembunuhan berantai Mbah Slamet di Banjarnegara. Kita harus melewati perkebunan seperti ini terlebih dahulu. Nah, di situ adalah tempat tujuan kita, TKP di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kalau kita lihat dari pinggir jalan raya tadi, jaraknya sekitar 300 meter. Saya akan mengajak Anda melihat seperti apa TKP di sana. Jadi pemirsa, ini adalah salah satu lubang yang digunakan untuk mengubur salah satu korban dari Mbah Slamet. Ini berdasarkan informasi, ini adalah salah satu korban yang termasuk dari 9 korban yang sudah dimakamkan. Ketika ditemukan sudah tulang belulang sehingga tidak bisa diidentifikasi identitasnya. Namun dari 9 korban tersebut, ini ditemukan bahwa 3 perempuan dan sisanya 6 adalah laki-laki. Hingga saat ini dapat kami konfirmasi ada 12 korban dari kasus pembunuhan berantai di Banjarnegara Mbah Slamet, di mana yang pertama berinisial PO, warga Sukabumi, Jawa Barat, sudah dikembalikan kepada pihak keluarganya. Inilah yang membuka sehingga kasus ini dapat diketahui oleh pihak kepolisian. Kemudian 9 lainnya ditemukan di lokasi yang sama di sini. Ini tampaknya tidak bisa diidentifikasi karena sudah berupa kerangka sehingga sudah dimakamkan di pemakaman umum dekat dengan TKP jaraknya sekitar 300 meter. Kemudian 2 berikutnya ini baru saja ditemukan pemirsa. Ini diidentifikasi 1 laki-laki dan 1 perempuan, meskipun untuk konfirmasi resminya ini masih menunggu hasil dari otopsi. Saya akan menunjukkan kepada Anda di sebelah kiri saya, pemirsa, Anda lihat di situ adalah hutan. Nah, di balik hutan tersebut itu adalah rumah dari Mbah Slamet. Jadi Mbah Slamet menyebutkan bahwa sekitar pukul 4 sore dia akan membawa korbannya kemari. Jaraknya ini sekitar 100 hingga 200 meter menggunakan motor pribadi dari Mbah Slamet, kemudian akan diajak ngobrol. Ini merupakan suatu ritual untuk menggandakan uang. Setelah itu sekitar pukul 7:30 malam korban akan diberi minuman yang sudah diberi campuran apotas dan obat penenang. Kemudian setelah melihat atau memastikan bahwa korban ini sudah meninggal dunia, Mbah Slamet membuat lubang begitu untuk mengubur dari korban-korbannya. Sementara masih ada 12, meskipun dari pihak kepolisian masih terus mencari, masih mencari, tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Memang ini bedanya sedikit sulit pemirsa, apalagi kalau memang setelah hujan begitu, tanahnya memang cukup sulit, sehingga memang ini cukup menyulitkan dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi dan juga mencari korban-korban lainnya, dan juga pastinya terbatas hanya dapat dilakukan pagi hingga siang dan sore hari saja. Kemudian kami juga sempat berbincang dengan sejumlah tetangga Mbah Slamet yang menyatakan bahwa Mbah Slamet ini memang tinggal di situ sejak tahun 2020, kemudian tidak terlalu banyak berbincang dengan tetangga sekitar, dan berikut adalah sedikit cuplikan wawancara kami bersama dengan tetangga Mbah Slamet. Ya saya nggak tahu sih, yang di sini nggak terkenal. nggak terkenal kan, yang mengenal itu orang jauh-jauh. Gimana? Saya nggak pernah itu sih paham. Saya banyak yang nyari ya. Banyak. Orangnya yang luar Jawa kok. Iya. Kalau itu saya kurang tahu Pak. Mungkin nggak pernah lewat memang ya. Kalau siang itu? Siang nggak pernah lewat. Nggak pernah berkebun atau apa? Enggak. Yang saya tahu enggak. Yang berkebun itu bapak sama ibunya. Tiga gang ini tapi. Karena Pak Slametnya nggak pernah tahu ya. Kalau Pak siapa namanya? Pak Bahirin. Enggak tahu hari. Nah pemirsa, untuk proses penyidikan sendiri ini masih terus berlangsung, termasuk proses otopsi
untuk 2 jenazah yang baru saja ditemukan. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah, kemudian 9 yang sudah dimakamkan, tidak menutup kemungkinan nanti akan digali kembali apabila memang proses identifikasi ini masih diperlukan. Dan dari pihak Polres Banjarnegara juga membuka kesempatan apabila ada yang merasa kehilangan keluarganya. Kemarin sempat dari Palembang ada yang datang kemari untuk mengecek apakah keluarga yang hilang, termasuk salah satu dari ke-12 korban, tapi ternyata bukan, sehingga diputuskan 9 korban tersebut akhirnya dikuburkan. Kita akan pantau kita akan pantau lebih lanjut pemirsa seperti apa perkembangan kasus ini, dan kita masih menunggu hasil dari otopsi. Dari Kabupaten Banjarnegara, Reida Pulpi, Novia Andriana, MGN.